Pemirsa, plafon Sekolah Dasar Negeri 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara ambruk saat siswa tengah menyantap MBG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun para pelajar dipulangkan lebih cepat. Kondisi kelas 6A. 6A. Ini kondisi kelas 5B jebol. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, plafon di ruang kelas SDN 05 Pademangan Timur, Jakarta Utara roboh pada Senin pagi. Plafon yang ambruk terjadi di 5 ruangan kelas dan 1 bagian lorong sekolah. Air juga mengalir deras dari celah-celah atap yang roboh. Sebelum plafon ambruk, para siswa sedang menyantap sarapan makanan bergizi gratis atau MBG di kelas. Para siswa dan guru yang panik langsung meninggalkan kelas. Diduga penyebab robohnya plafon sekolah lantaran hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur Jakarta sejak Senin dini hari. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat musibah ini. Saat ini BPBD Jakarta dibantu lintas sektor masih menangani ambruknya plafon ruangan kelas di SDN 05 Pademangan Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diterpa hujan dan angin kencang, tembok rumah warga di kawasan Tugu Utara Koja, Jakarta Utara miring hingga nyaris roboh. Pemilik yang panik langsung melaporkan peristiwa ini ke Damkar. Tembok rumah warga miring dan nyaris roboh di Jalan Permata 6, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Petugas Damkar Jakarta Utara yang mendapat laporan terjun ke lokasi mengerahkan alat berat. Adanya kabel listrik membuat proses evakuasi sempat terkendala. Tembok yang miring akhirnya bisa ditangani dengan cara diikat lalu diturunkan perlahan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Diketahui peristiwa terjadi akibat wilayah di rumahnya diguyur hujan disertai angin kencang. Proses evakuasi berjalan 2 jam setelah 15 personil terjun ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga memanfaatkan banjir untuk mengais rezeki dengan menawarkan jasa ojek gerobak untuk melintasi banjir di Pademangan, Jakarta Utara. Hanya dengan Rp10.000, warga bisa melintasi banjir tanpa basah. Sejak Senin pagi, banjir di kawasan Jalan Raya Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir setinggi 80 cm ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk mengais rezeki dengan menawarkan jasa ojek gerobak. Tarif sekali menyeberang yakni sebesar Rp10.000, sementara untuk sepeda motor sebesar Rp50.000. Jasa ini dianggap sangat membantu untuk melintasi banjir tanpa harus menunggu air surut. Hingga Senin sore, Jalan Raya Gunung Sahari menuju Ancol dan arah sebaliknya masih tergenang air dan belum bisa dilintasi kendaraan kecil. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih menggenangi di eksit tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta di kilometer 31.400 di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara untuk 2 lajur bisa dilintasi dan 2 lajur lainnya masih tergenang. Laju kendaraan di eksit tol Sediatmo kilometer 31.400 arah Bandara Soekarno-Hatta masih digenangi banjir setinggi 20 cm. Kendaraan harus memperlambat lajunya lantaran hanya 2 lajur yang bisa dilintasi. Untuk 2 lajur lainnya masih terendam banjir, lantaran wilayah ini merupakan titik terendah tol Sediatmo, sehingga jika intensitas curah hujan tinggi akan terjadi genangan. Upaya pembuangan air dilakukan oleh Balai Besar Sungai ataupun wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dengan melakukan penyedotan menggunakan pompa mesin. Pemirsa, tak hanya Jakarta, sejumlah wilayah di Banten juga dikepung banjir pada Senin kemarin. Di Pandeglang, Banten, hujan deras nyaris menghanyutkan sebuah minibus. Belasan warga dievakuasi, termasuk seorang yang tengah ibu hamil tua. Mobil Pak Joko kejebak.
Warga panik saat sebuah minibus yang terparkir di garasi rumah nyaris terseret arus banjir di Kampung Cibayoni, Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur Pandeglang, Banten. Banjir arus deras menerjang wilayah ini Senin sore dan mengakibatkan sejumlah rumah rusak. Di beberapa titik ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih hingga masuk ke rumah-rumah warga. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi petugas BPBD pada Selasa dini hari tadi lantaran banjir tidak kunjung surut. Salah satunya seorang ibu hamil yang harus menempuh perjalanan 3 km menuju puskesmas menggunakan perahu karet. Sang ibu dievakuasi bidan desa setempat karena sudah waktunya melahirkan. Selain di Pandeglang, banjir juga merendam sejumlah perumahan di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Di perumahan Kampung Sentral, Rangkas Bitung Barat, ketinggian banjir mencapai setengah meter, cukup mengganggu aktivitas ribuan warga. Selain curah hujan tinggi, buruknya saluran air membuat banjir sulit surut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kecamatan Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah, sebuah jembatan penghubung dua desa hanyut diterjang derasnya arus sungai. Jembatan penghubung desa Ngetuk dan desa Karang Nongko ini diduga rapuh di bagian fondasi sehingga mudah tergerus arus banjir dan ambruk. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses vital ribuan warga. Dibangun secara swadaya dan menjadi jalur alternatif yang lebih dekat agar tidak berputar sejauh 2 km. Pemda setempat berjanji akan membangun kembali jembatan putus ini dan ditargetkan selesai pada bulan Maret mendatang. Pemirsa, guru sekolah dasar di Lamongan, Jawa Timur menjemput murid-muridnya karena lingkungan terendam banjir. Para murid tetap belajar di kelas yang tidak terkena air. Murid-murid SD Jalak Catur Lamongan 2 hari ini berangkat sekolah harus menaiki perahu dan dijemput seorang guru. Jaraknya beragam, ada yang jauh dari sekolah, juga ada yang dekat. Guru dengan sabar menurunkan murid-murid di kelas yang bisa digunakan untuk belajar. Sejumlah lembaga pendidikan dari PAUD hingga SMA terendam banjir dari 8 kecamatan. Berinisiatif untuk menjemput anak dari kampung masing-masing atau dari rumah masing-masing memakai perahu, karena di lokasi rumah peserta didik ini banyak yang terendam banjir. Murid-murid tetap semangat belajar meski lingkungan dilanda banjir. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus Metro Trans trayek Manggarai UI ringsek usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagaraksa, Jakarta Selatan. Supir mengaku tabrakan karena emosi terhadap kendaraan lain. Servo masih mengunci, Komandan, masih mengunci. Servonya buka, Mas. Inilah kondisi bus listrik Metro Trans usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir bus emosi terhadap pengendara lain hingga akhirnya tak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat benturan yang kencang, bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah. Menurut sopir bus, saat kejadian kondisi bus sedang banyak penumpang dan 2 penumpang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Badan bus yang besar dan kunci rem otomatis mengunci sempat membuat bus lambat dievakuasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sementara para penumpang yang selamat dipindahkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal UI. Dari Jakarta Selatan, Helmi Senjangbati, iNews melaporkan.